Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Ahadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai evolusi teori manajemen. Ini adalah bagian pertama video seri pembelajaran yang membahas mengenai evolusi atau perkembangan teori manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi, atau merupakan hasil penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Sedangkan evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks, rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Jadi pada video ini akan kita bahas mengenai proses perubahan yang berlangsung secara berangsur-angsur, mengenai pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi yang mengenai ilmu manajemen. Untuk dapat memahami evolusi dari teori manajemen, marilah sejenak kita menengok ke belakang. Coba diperhatikan beberapa bangunan yang ada di slide ini. Yang pertama, ada tembok besar di Cina. Ini yang dibangun oleh dinasti Qin dan berakhir pada dinasti Ming. Artinya ini sudah melalui sekitar 5 generasi dengan total panjang itu sekitar 8.851,8 km. Dan konon ini adalah salah satu bangunan terbesar yang dibuat manusia yang bisa dilihat dari bulan. Kemudian bisa kita lihat juga adanya piramida Giza. Ini sudah dibangun jauh sebelumnya, itu sekitar 2560 tahun sebelum Masehi. Dibangun oleh dinasti Firaun keempat selama kurang lebih 20 tahun pembangunannya. Dan yang nggak usah jauh-jauh bisa kita lihat juga salah satu bangunan yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ini dibangun sekitar tahun 750 sampai 850-an Masehi. Bangun pada masa kejayaan Mangsa Sailendra atau Sriwijaya dan dirampungkan pada masa Raja Samaratungga. Terpikirkah Anda bahwa bangunan itu bisa terwujud hanya dalam satu malam, satu minggu? Tentu jawabannya adalah tidak. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa adanya peninggalan fisik tadi ini adalah sebagai ciri adanya implementasi dari ilmu manajemen. Yang kedua, ini juga menggambarkan adanya suatu aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu. Jadi sebetulnya sejak dahulu walaupun tidak disadari orang sudah menerapkan apa yang disebut sebagai suatu manajemen. Jadi bisa dikatakan bahwa pemikiran awal mengenai manajemen ini sudah berada jauh sebelum manajemen itu dikenal. Telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi ini agar bisa berjalan secara efisien dan efektif. Seorang filsafat Cina Sun Tzu yang hidup di 2000 tahun yang lalu kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong ini juga mengenalkan suatu strategi perang yang pada akhirnya strategi perang ini ini akan banyak digunakan untuk menentukan strategi yang berhubungan dengan persaingan di dalam dunia bisnis. Oke, sekarang kita bahas mengenai perkembangan teori manajemen.
Perkembangan teori manajemen bisa kita bagi dalam 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama adalah aliran klasik. Ini ada untuk aliran klasik bisa kita bagi dua, ya, ada aliran manajemen ilmiah dan aliran teori organisasi klasik. Yang kedua adalah aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Kemudian yang ketiga, aliran manajemen modern. Nah, seperti apa ya isi dari teori tersebut dan bagaimana perkembangannya akan kita bahas satu persatu. Tapi ya pada video kali ini ya, saya hanya akan membahas mengenai aliran yang pertama, yaitu aliran klasik yang berupa manajemen ilmiah. Awal sekali ilmu manajemen ini timbul terjadi ya, akibat adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, ya, industri maupun masyarakat. Teori manajemen ilmiah muncul sebagai bagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di awal abad ke-20, ya, terutama di Amerika Serikat, tenaga kerja tampil amat terasa kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menaikkan efisiensi para pekerja. Sehingga teori manajemen ilmiah ini menerangkan secara ilmiah ya, metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya ya, adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Para pemikir ya, atau tokoh di dalam aliran manajemen ilmiah ya, yang terkenal adalah lain ya. Yang pertama adalah adanya Frederick W. Taylor yang hidup tahun 1856 sampai dengan 1915. Kemudian yang kedua ada Henry Elgin. Ini hidup tahun 1861 sampai dengan 1919. Kemudian ada juga Frank B. Gilbert. Hidup antara tahun 1868 sampai 1924. Dan juga Lillian M. Gilbert 1878 ya sampai dengan 1972. Baik, kita mulai dari tokoh yang pertama, Frederick W. Taylor. Frederick W. Taylor ya, dikenal dengan manajemen ilmiah dalam upaya meningkatkan produktivitas. Gerakan yang terkenal adalah gerakan efisiensi kerja. Taylor membuat prinsip-prinsip yang menjadi inti dari teori manajemen ilmiah yang terkenal dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya dan meningkatkan produktivitas, mutu, pendapatan pekerjaan, dan semangat kerja para karyawan. Ada 4 prinsip dasar ya, filosofis yang ditemukan oleh Frederick W. Taylor. Yang pertama adalah pengembangan didasarkan pada ilmu manajemen yang terukur ya, sehingga bisa ditemukan ya suatu metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Kemudian yang kedua, adanya seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja yang akan diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Ini yang diistilahkan dengan right man on the right place, orang yang tepat ya, teman orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja.
Dan yang keempat, kerjasama yang bersifat secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Nah, untuk mensukseskan prinsip tersebut tentunya diperlukan suatu perubahan yang lengkap baik dari para manajer maupun tenaga kerja. Artinya di sini menurut Frederick Taylor untuk bisa meningkatkan produktivitas pekerja ini harus terjadi sinkronisasi atau membuat suatu perubahan secara bersama-sama yang dilakukan baik oleh para manajer maupun para karyawan. Kemudian tokoh kedua dalam teori manajemen ilmiah itu adalah Henry L. Gann. Sumbangan Henry L. Gann yang terkenal adalah yang disebut sebagai sistem bonus harian dan juga bonus ekstra untuk para mandor. Henry L. Gann ini juga memperkenalkan suatu sistem yang disebut sebagai sistem charting yang sekarang dikenal dengan Gann chart. Henry L. Gann menekankan pentingnya pengembangan minat hubungan timbal balik antara manajemen dan para karyawan, yaitu terjadinya suatu kerjasama yang harmonis. Henry L. Gann beranggapan bahwa unsur manusia itu sangat penting sehingga menggarisbawahi pentingnya pengajaran dan pengembangan pengertian tentang sistem yang baik bagi karyawan maupun pihak manajemen serta perlunya suatu penghargaan dalam segala masalah manajemen. Metodenya yang terkenal adalah metode grafis dalam mengembangkan rencana dan menginginkan adanya pengendalian manajerial yang lebih baik. Dengan menekankan pentingnya waktu maupun biaya dalam melakukan suatu perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Hal ini yang nantinya akan menghasilkan terciptanya suatu Gann chart. Sehingga di sini yang diagen itu tidak lagi menggunakan suatu sistem insentif ala Taylor tetapi dia memperkenalkan suatu sistem bonus. Artinya bahwa seorang karyawan yang bisa menyelesaikan tugas yang dilakukan ini akan diberikan suatu bonus. Ini digunakan untuk memotivasi para karyawan. Kemudian yang kedua dia mencatat kemajuan yang dilakukan oleh para pekerja secara terbuka dan dicatat pada suatu bagan balok individual atau bagan Gann atau Gann chart tadi. Setiap pekerja itu punya suatu catatan tersendiri apa yang sudah dia capai atau sudah dia dapatkan. Nah, ini adalah tokoh yang kedua dalam teori manajemen ilmiah. Tokoh selanjutnya itu adalah Gilbert bersaudara, yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert itu mempelajari mengenai kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Dan yang kedua adalah perlunya perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Di sini Lillian dan Frank itu bekerja sama untuk mempelajari mengenai kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja secara individual. Dalam konsep mereka gerakan dan kelelahan ini saling berkaitan. Artinya setiap gerakan yang dilakukan ini akan mengurangi suatu kelelahan. Jadi menurut
Gilbert ya, bersaudara ini supaya ya, orang bekerja ini bisa bekerja secara efisien ya, ini perlu diperhatikan ya gerakan-gerakan yang dianggap tidak perlu ya ini perlu dihilangkan ya, sehingga dengan hilangnya gerakan-gerakan tersebut ya kelelahan ya dari para pekerja ini bisa dikurangi. Kemudian mereka akan berusaha ya untuk mencoba ya mencari gerakan yang paling ekonomis ya dari setiap tugas ya dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi ya dan mengurangi kelelahan para pekerja. Menurut mereka ya gerakan dan kelelahan ini saling berkaitan ya. Artinya setiap gerakan yang dihilangkan ya, ya dianggap akan mengurangi kelelahan. Dengan demikian ya nantinya bisa didapatkan ya cara terbaik dalam mengerjakan suatu tugas. Ini menurut Gilbert bersaudara. Nah, berdasarkan ya teori-teori yang sudah dikemukakan beberapa kali tadi ya dapat ditarik suatu benang merah ya, bahwa tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah untuk membantu para pekerja mencapai potensial penuh ya, sebagai seorang manusia. Ya artinya ya, sekali ya orang itu bekerja ya secara apa adanya, walaupun sebetulnya ya, dia punya potensi yang lebih besar ya, tetapi seringkali tidak digunakan. Nah, dengan manajemen ilmiah ini ya ini akan berusaha ya untuk memaksimalkan ya potensi yang ada pada setiap diri manusia. Walaupun demikian ya ini terdapat ya kelemahan dari teori manajemen ilmiah ya, yaitu yang pertama adalah bahwa teori ya, manajemen ilmiah ya ini mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan ya, perbedaan identitas tugas ya, kepentingan tugas ya, otonomi dan umpan balik ya. Artinya ya bahwa di dalam ya teori manajemen ilmiah ya, dianggap ya bahwa kemampuan setiap orang itu sama ya, padahal ya kemampuan setiap orang itu jelas berbeda. Ya, sebagai contoh ya kalau kita lihat dari jenis kelamin ya, antara yang laki-laki dengan perempuan ya itu jelas kemampuannya berbeda ya, karena ya kalau yang wanita itu biasanya kalau bekerja dia akan lebih terampil ya. Sedangkan untuk tugas-tugas berat ya, itu biasanya lebih dominan ya, atau lebih mampu untuk dilakukan oleh seorang laki-laki. Kemudian identitas tugas ini juga berbeda ya. Ya, setiap tugas ya itu pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda ya, ini juga tidak diidentifikasi ya secara sempurna di dalam teori manajemen ilmiah. Kemudian kelemahan yang lain ya bahwa pekerja ya itu dianggap ya semata-mata hanya sebagai suatu komponen produksi ya, sama dengan mesin ya. Artinya bahwa ukuran ya, seorang pekerja ya itu atau tingkat produktivitas seorang pekerja ya itu diukur dari banyaknya ya apa yang dia hasilkan. Jadi kalau secara kecepatan ya itu diukur dengan stopwatch. Oke, demikian tadi ya video saya mengenai evolusi teori manajemen bagian pertama yang membahas mengenai teori manajemen ilmiah. Saksikan terus ya video saya berikutnya mengenai evolusi manajemen bagian selanjutnya yang nantinya akan membahas mengenai teori organisasi klasik dan teori behavioral dan juga video-video pembelajaran saya lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara semua. Sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.